Albert, Andi, Anissa, Nurul, Ami, Andi, Muhammad, Ruhi, Adnan, Irfan. Jadi dalam agama kesaksian sebagai yang dari iman. Jadi mau saya tahu kondisinya harus bersih badannya. Jadi kira-kira sudah bersih, tidak ada sampah di bawah lacinya atau di bawah bangkunya, tidak ada. Begitu juga dengan perempuannya, setidaknya kita pakai tipu kita harus rapi. Dan yang kesehatan ini yang perempuan karena rambut bagian daripada aurat. Itu yang tidak pakai ciput. Lain kali yang tidak pakai ciput, pakai ini kita pakai ini. Oke. Kita coba kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Kita mengingat-ingat saja dulu pelajaran sebelumnya. Siapa kira-kira yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya adalah tentang Syu'abul Iman. Apa itu pengertian dan seperti apa contohnya? Kira-kira apa arti daripada Syu'abul Iman? Contoh daripada Syu'abul Iman. Syu'abul Iman terdapat 69 cabang yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Salah satu contohnya seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Salah satu contohnya seperti membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota tubuh, amal anggota badan. Salah satu contohnya seperti menjaga aurat ataupun berzakat. Adapun tujuan pembelajaran daripada materi hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya peserta didik dapat menganalisa dampak negatif sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup Kira-kira pernah dengar kata-kata itu? Pernah. Berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu tentang berpoya-poya, sum'ah, takabur, ria. Maka dari itu kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita ini semua yang kita miliki adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada jalan atau tidak ada perlakuan manusia yang selalu menyombongkan diri, takabur, ria. Kata semua yang kita miliki adalah kepunyaan atau dititipkan Allah. Maka dari itu kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Orang yang mempunyai kekayaan, mempunyai harta berlebih, orang yang mempunyai rupa yang bagus, mempunyai harta berlimpah, saudara-saudara yang bagus juga, itu semua titipan. Ingat, Nabi yang pernah diuji tentang mempunyai harta kekayaan yang baik dengan sekejap dihilangkan oleh Allah siapa? Nabi siapa? Nabi siapa kira-kira?
Seperti yang dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubasyirina kanu ihwana sayatin. Artinya oke, orang yang hidup berpoya-poya, boros, ria, rasa takabur itu adalah temannya setan. Ingat itu, namanya setan. Adalah pembagian kelompok. Jadi ada 5 materi. Jadi 5 kelompok juga. Jadi pembagian kelompoknya saya hitung mami sampai 5. Jadi yang tiga kita. Presentasi pertama saya kasih kesempatan di kelompok 1 karena kelompok 1 sudah siap, yaitu materinya tentang hidup berpoya-poya. Kelompok yang lain setelah sementara presentase silakan diperhatikan bukunya juga. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, silakan berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan penjelasan tentang hidup berfoya-foya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Hairunisa. Saya Kesyariah Fitri. Saya Larissa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian hidup berfoya-foya. Pengertian sikap hidup berfoya memiliki arti memberikan uang untuk berjalan bersenang-senang, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Contoh dari sikap hidup berfoya seorang pelajar. Apabila kita menghindari sikap hidup berfoya-foya, di antaranya sebagai berikut. 1. Hasil pemaparan presentasi kami yang berjudul hidup berfoya-foya. Selanjutnya kami akan membuka forum tanya jawab. Kami akan menerima 2 pertanyaan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya? Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan yang lain? Saya dari perwakilan kelompok 3 mau bertanya bagaimana pendapat Anda menemukan kebahagiaan dan kepuasan tanpa harus berfoya-foya. Proses presentasi kelompok, maka dari itu saya mau memilih salah satu kelompok, memilih salah satu orang untuk memberikan kesimpulan materi secara singkat. Jadi kelompok 1 siapa yang memberikan materi, yang memberikan kesimpulan, silakan. Adapun materi, kesimpulan materi. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami pelajari, yaitu sikap hidup berfoya-foya. Nah, sikap hidup berfoya-foya adalah menghamburkan atau menghabiskan uang untuk yang bertujuan menyenangkan diri sendiri, atau bisa juga dibilang menghamburkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Tetapi ada cara agar kita dapat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, kita mengakhiri pembelajaran, setidaknya dari pemaparan diskusi materi kita memberikan pembelajaran kepada kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, innamal mubasyirina kanu ihwana syayatin. Artinya perilaku orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Maka dari itu cukup sekian materi pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada ketua kelas silakan dipersiapkan dan baca doa. bersiap, beri salam.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai.